Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Dengan syukur kita panjatkan seperti biasa dan seharusnya, yakni menyampaikan dan memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pujian yang kita berharap agar Allah memberikan keberkahan dan rahmatnya di balik nikmat-nikmat yang kita rasakan pada pagi hari ini. Karena dengan berkah dan rahmat itulah nikmat Allah akan betul-betul bermanfaat, akan menjadikan kebaikan bagi kita. Tanpa iman, tanpa rahmat dan berkah, maka tentu nikmat apapun, nikmat sebesar apapun tidak akan menjadi rahmat, bahkan akan menjadi adab atau menjadi sesuatu yang buruk bagi kita. Nah, kita lanjutkan ayat yang berikutnya, masih di surat Al-Kahfi, tentang kisah Nabi Musa menuntut ilmu atau berguru kepada Nabiullah Khadir alaihi wassalam. Baik, seperti biasa kita baca dulu. Silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Baik. Qala ara'aita, maka pembantunya berkata, atau menjawab yang ditanyakan atau diminta oleh Nabiullah Musa alaihissalam saat beliau meminta untuk dibawakan
ikan ataupun al-hut. Lalu Yusha bin Nun atau pemudanya menjawab, Aro'aita, tahukah engkau? Aro'aita itu sebenarnya bukan tahu ya. Arti aslinya itu aro itu melihat. Apakah tidak engkau lihat? Apakah engkau tidak melihat? Nah gitu. Id awaina saat kita mencari perlindungan. Saat kita mencari perlindungan ila sakhrati di batu besar. As-sakhrah batu besar. Saat itu fa inni nasitul hut. Saat itu aku lupa tentang ikan. Ya, tentang si ikan itu. Aku lupa tentang si ikan itu. Ya. Illa syaiton wa ma ansanihu illa syaiton. Dan tidaklah yang membuat aku lupa itu kecuali syaiton an adzkurah, untuk mengingatnya. Tidaklah yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali syaitan. Wattakhadha, dan ikan itu mengambil sabilahu, jalannya, fil bahri ajaba, ke laut dengan cara yang aneh. Dengan cara yang aneh. Oke, sebelumnya saya ingin sedikit menambahi apa yang kemarin kita sampaikan ya. Sedikit saja, ada yang kurang. Tentang waktu kapan Nabi Musa minta makan. Waktu kapan Nabi Musa meminta makanan untuk makan. Kira-kira yang antum ingat kemarin, kapan Nabi Musa minta makan? Siang. Tepatnya saat apa? Saat kapan? Hah? Kondisi Nabi Musa waktu itu sedang apa? Kenapa? Lelah. Letih. Oke. Jadi Nabi Musa baru minta makan. Nabi Musa baru minta makanan untuk dimakan kalau saat beliau sudah kecapean. Jika sudah terasa capek baru makan. Itu Nabi Musa. Kalau kita kapan saat kita makan? Ketika dalam perjalanan. Kita makan kapan? Saat kita dalam perjalanan misalnya. Apakah saat capek? Kita mah ya kalau perjalanan tuh baru jalan beberapa meter saja udah minta makan. Kita baru beberapa jalan gitu udah minta cemilan. Itu kita. Makanya sulit untuk mendapatkan ilmu berkahnya para ulama itu karena memang konsep makannya kita itu masih jauh beda sama konsep makannya ulama. Konsep makannya ulama itu begitu. Makan itu saat capek. Ngikutin siapa? Ngikutin Nabi Musa. Lah kita makannya
kapan aja kan bisa kita makan, asal ada makanan kita makan. Jadi kalau ilmu kita mau berkah, ilmu kita mau tidak jadi fitnah, ya kita harus mengikuti konsep makan menurut konsep makannya para ulama. Jadi konsep makan di dalam pendidikan Islam, gitu ya. Jadi dalam pendidikan Islam juga tuh diajari gimana cara makan. Seorang penuntut ilmu sejati, seorang murid sejati, seorang penuntut ilmu sejati itu punya konsep makan yang sudah baku. Ya. Konsep makannya itu sudah baku. Satu, tidak makan kecuali capek. Dua, makannya sederhana namun bergizi tinggi. Makannya sederhana. Itu konsep makan. Ya, tidak asal makan. Kapanpun bisa makan, tidak seperti itu. Atau tidak asal makan ini adalah makannya ya walaupun sederhana tapi bergizi. Emangnya ikannya Nabi Musa yang dibawa itu kira-kira gizinya seperti apa? Nah itu harus cari tahu ya. Yang jelas waktu saya coba searching gitu, ternyata memang ikan asin itu nilai vitaminnya tinggi. Ikan itu nilai vitaminnya tinggi. Di situ ada yang menyebutkan ikan yang dibawa, ikan yang menjadi bahan makanannya Nabi Musa itu ada yang menyampaikan dengan cara diasin, ditaburi garam atau dipanggang. Ikan dipanggang. Ya, ada yang mengatakan begitu. Yang jelas ikan lah. Siapa yang tidak kenal dengan Jepang? Jepang yang begitu hobi dengan makan ikan, makanya kan begitu kan, cerdas-cerdas kan? Iya. Lah kita ilmunya sudah ada dari Quran, tapi uniknya nggak mau makan ikan. Padahal bumi Indonesia ini dikelilingi oleh lautan. Jadi kekayaan alam lautnya ini sebenarnya luar biasa kaya gitu. Termasuk saya dulu waktu kecil nggak suka makan ikan, padahal orang tua saya juragan ikan. Jadi sisi kiri, sisi kanan, sisi depan itu kolam ikan semua itu rumah saya dulu, rumah saya itu dikelilingi ikan. Tapi dulu waktu kecil nggak suka makan ikan. Baru saya makan ikan itu saat pesantren. Ya mau nggak mau kan yang namanya menyantren yang namanya pesantren kan dipaksa untuk bisa makan ikan. Kalau nggak makan ikan, ya makan apa lagi? Misalnya jajan nggak punya atau udah habis misalnya ya, udah paksa makan ikan. Oh ternyata enak juga ya ikan. Baru tahu. Ya akhirnya sampai sekarang suka banget ikan. Terutama ikan nila kalau saya. Ikan nila itu kalau sudah dibakar, masya Allah, dahsyat. Ya. Kalau ikan gurame itu, kalau saya ya melihatnya ketebelan si dagingnya. Jadi kalau tebal itu si bumbunya kurang meresap. Tapi kalau ikan nila mirip dengan ikan gurame kan, tapi ketebalannya tidak begitu tebal kalau ikan nila. Kalau ikan yang lain kan itu banyak durinya, jadi saya nggak ini makan ikan misalnya ikan mas gitu ya, atau ikan apa yang banyak durinya, ikan bawal segini tuh ikan durinya itu kan panjang-panjang gede-gede.
Nah itu uniknya makan ikan nila itu. Ikan nila nggak ada durinya kan di daging-dagingnya gitu maksudnya. Ala kulihal ikan, ya al-hut itu yang jadi makanannya para nabi, ikannya makanannya nabi dan makannya menunya para penuntut ilmu. Ya, coba diusahakan ya, sesering mungkin makan ikan. Kapan-kapan ikannya diasin atau kapan-kapan ikannya dibakar. Nah, gitu. Jadi teman-teman, ini ya yang saya dapat rumusannya dari Al-Quran tentang bagaimana konsep makan yang benar bagi penuntut ilmu. Jadi makannya harus sederhana, ya sederhana, jangan mahal-mahal. Biasanya makanan yang mahal-mahal itu susah dikunyah, atau makanan yang mahal-mahal itu biasanya susah habis. Saya dulu pernah dikasih tahu sama temannya. Begini, antum tahu nggak cara makannya ulama itu gimana? Gimana emangnya? Makannya ulama itu dia kalau disodorkan makanan, ada berapa jenis makanan misalnya gitu ya, 1, 2, 3, ada 3 jenis makanan, ada 5 jenis makanan. Itu kalau ulama, makanan yang dipilih itu bukan makanan yang enak, tapi makanan yang apa yang dipilih kira-kira? Makanan yang cepat langsung habis dan bisa langsung ke perut. Jadi nggak perlu lama dikunyah, ngabisin waktu itu kata para ulama. Makanan yang lama dikunyah itu ngabisin waktu. Jadi kalau misalnya di depan meja ulama itu ada bakwan atau ada mendoan, lalu ada surabi, tahu surabi? Kok jadi makanan ya? Jangan ingat-ingat ya, pokoknya petunjuk aja dulu. Karena kalau nggak dibeginiin, kita sulit mencerna bagaimana konsep makannya ulama. Gitu ya. Di sini ada bakwa, di sini ada mendoan, di sini ada surabi. Atau satu lagi ada makanan yang dibungkus misalnya. Ada bubur misalnya. Lah apalagi makanan yang dibungkus. Ya udah tambah ribet lagi gitu. Udah harus dibuka dulu bungkusannya. Apa tuh makanan yang dibungkus misalnya? Dibuka dulu, belum dimakan. Jadi ulama itu nyari makannya bukan makan asal enak, tapi nyari yang simple. Itu kan ikan kan simple. Ya, enggak kayak daging sapi atau daging ayam itu ya, dagingnya bisa langsung cepat dikunyah dan bisa langsung cepat masuk ke perut. Itu uniknya dan sederhananya ikan. Tapi juga sehat, membantu, memudahkan dalam proses belajar mengajar. Ya. Ini konsep ini antum pahami aja dulu. Antum camkan baik-baik, antum pahami dulu walaupun belum bisa mempraktekkan hari ini. Karena hari ini antum pun kalau mau ini mau itu kan sulit juga ya. Mau makan ini ya gimana? Oh kita juga dikasih makan sama orang kan. Bukan kita bukan kita yang nyari. Baru kalau kita yang nyari, kita yang punya uangnya, ya terserah kita mau milih makanannya kayak gimana. Yang penting konsep ini antum pahami dulu. Antum, kita semua kalau ingin berhasil, termasuk diantaranya untuk menuntut ilmu, perhatikan cara makannya, konsep makan. 1, sederhana. Yang kedua, tidak makan kecuali capek. Jadi jangan sedikit-sedikit makan. Baru jam 8 tadi
tadi makan gitu, ini jam 11 sudah makan lagi. Ini jam 3 sore baru berapa jam udah minta makan lagi. Gitu. Ya. Kalau ulama tuh begitu cara makannya. Kalau udah capek, benar-benar lapar, ya udah makan. Dan justru kan di situ kenikmatan makan itu emangnya di mana? Saat kita lapar kan. Sederhana apapun makanan, kalau saat kita lapar pasti senikmat-nikmat apapun itu makan, semahal-mahal apapun makan, kalau perut kita sedang kenyang, nggak nikmat makan yang mahal itu. Gitu. Itu teknik makan ulama tuh gitu. Jadi nggak sembarangan makan itu ketika capek itu, bukan begitu. Supaya apa? Makannya bisa fokus, bisa cepat habis. Bisa fokus, bisa cepat habis. Ya, itu lihatlah orang-orang yang kelaparan tuh. Nggak mikir apa ya? Nggak mikir harus pokoknya gimana caranya supaya menghilangkan lapar gitu kan. Tapi kalau makan sambil main-main atau makan ketika belum begitu lapar, itu biasanya suasananya gimana tuh? Ya, biasanya suasananya makan pun ya dimain-mainin begitu. Makan pun tidak dipercepat. Oke, ala kuliah seperti itu. Silakan dipahami dulu dan ya dipegang baik-baik. Nanti satu saat kalau sudah bisa mengamalkan, amalkan. Baik. Berikutnya ayat yang ke-63. Ayat dan terjemahnya sudah diterjemahkan. Terjemahannya saya ambil dari Kementerian Agama. Ya. Namun berupa aplikasi. Ya, bukan mushaf terjemahan. Ara'aita id awaina ila sakhrah. Ini tafsirannya ya. Melihat di sini menjelaskan tentang Nabi Yusha bin Nun ini kan mengatakan, apakah engkau tidak melihat? Apakah engkau tidak melihat? Otomatis ya Yusha bin Nun pun juga melihat. Makanya Yusha bin Nun menanyakan, apakah engkau tidak melihat tadi? Ini dijelaskan oleh ulama. Melihat di sini apa maksudnya? Ar-ru'yatu musta'aratun lil ma'rifati tammah wal musyahidatil kamilah. Yaitu sebuah penglihatan tentang sesuatu yang dilihat atau diketahui dengan sempurna dan disaksikan dengan persaksian yang menyeluruh dan lengkap. Nah, artinya apa? Bahwa Yusha bin Nun ini melihat keajaiban yang dilakukan oleh si ikan itu benar-benar dilihat oleh penglihatan yang sempurna. Benar-benar dilihat oleh penglihatan yang sempurna. Serta betul-betul menyaksikan dengan utuh, disaksikan dengan utuh dan sempurna, lengkap. Intinya tidak ada yang menghalangi atau benar-benar jelas ketika melihat peragaan yang diperagakan oleh si ikan. Ikan itu kan sedang memperagakan keajaiban gitu ya. Dari mulai yang tadinya mati kemudian hidup dan terus begitu, itu dilihat oleh Yusha bin Nun dengan penglihatan yang sempurna. Ya.
atau dengan mata yang terbelalak, nah gitu. Dalam arti yang lain, artinya sempurna lah lihatnya. Jadi tidak merem atau tidak lagi ngelindur atau tidak lagi melirik kemana gitu ya. Tapi melihatnya dengan fokus dan sempurna. Baik. Itu penjelasan yang pertama ya. Nanti kita masuki pelajarannya setelah kita selesaikan dulu penjelasan atau penafsiran-penafsirannya. Nasitul hut, aku lupa dengan ikan. Lupa di sini apa maksudnya? Nasitu hifdhahu waftiqadahu. Hifdhahu waftiqadahu. Lupa untuk menjaga dan mengikuti gerak-gerik langkah si ikan. Lupa untuk menjaga dan memperhatikan si ikan, nah gitu ya. Lalu yang kedua, ada kalimat lupa lagi di sini. Nasitul huta wa ma ansanihu illa syaiton. Wa ma ansanihu illa syaiton, dan tidaklah yang membuat aku lupa kecuali syaiton. Nah, untuk lupa yang kedua di sini, lupa di sini berbeda dengan lupa yang pertama. Kalau lupa yang pertama, ini lupa memperhatikan si ikan. Lupa untuk menjaga si ikan, lupa untuk memperhatikan gerak-gerik si ikan. Karena apa? Karena terfokus dengan keajaiban ikan itu. Kalau yang kedua, wa ma ansanihu illa syaiton, bahwa ini adalah nisyanun dzikril ikhbar anhu, yaitu lupa untuk mengabarkan, untuk menyampaikan kabar tentang si ikan kepada Nabi Musa. Lupa untuk menyampaikan kabar, menyampaikan berita tentang si ikan kepada Nabi Musa. Ya, jadi lupa yang pertama dengan lupa yang kedua berbeda. Selanjutnya, idhofah asyar wa asbabahu ila syaiton ala wajhi tashil wa tazyin. Menyandarkan keburukan, asyar, keburukan dan sebab-sebabnya itu kepada syaitan dengan bentuk menggoda atau membujuk. At-taswil itu menggoda atau membujuk, wat tazyin dan menghiasi atau memperindah. Jadi menyandarkan keburukan dan sebab-sebabnya itu kepada syaitan, tidak kepada yang lain. Ya, tidak kepada Allah, tidak kepada orang lain, apalagi menyandarkan kepada Allah. Wa qala al-qadhi, ada seorang al-qadhi, ya, seorang hakim muslimin dulu mengatakan, di dalam tafsir ini tidak disebutkan qadhinya siapa, yang jelas ada seorang qadhi menyebutkan wal muradu bin nisyan, maksud lupa di sini adalah, lupa di sini maksudnya wa ma ansanihu illa syaiton. Ini lupa di sini maksudnya adalah an yashtaghila qalbul insan bi wasawisihi, tersibukkannya hati ini disibukkan dengan sebab bisikan syaitan allati hiya min fi'lihi dunan nisyan,
allati hiya min fi'lihi, yang mana pekerjaan membisik-bisikan itu merupakan di antara pekerjaan syaitan. Ya, dunan nisyan alladhi yudaddu dzikra. Dunan nisyan alladhi yudaddu dzikra. Jadi lupa di sini bukan lupa lawan dari ingat. Bukan semata-mata lupa yang lawannya adalah ingat, tetapi lupa di sini memang lupa dibuat oleh bisikan syaitan. Dilupakan oleh syaitan. Ya, dilupakan oleh syaitan. Intinya ini memang benar-benar produk syaitan. Lupa yang terjadi pada diri Yusha bin Nun ini benar-benar produk syaitan. Karena lupa itu kan salah satu fitrah manusia. Ya, bukan memang semata-mata dibisiki oleh syaitan. Lupa itu ada dua. Ada lupa memang ini fitrah naluri manusia, ya namanya manusia. Ada lupa, ada dosa, ya. Makanya para nabi pun juga karena manusia pernah lupa, nah gitu. Lupa ya. Nah, lupa di sini bukan lupa di sini bukan lupa semata-mata karena itu fitrah Yusha bin Nun sebagai manusia, tetapi memang lupa dibuat oleh syaitan. Lupanya Yusha bin Nun ini memang lupa yang benar-benar dibikin, diproduk, ya, produknya syaitan. Baik. Wa ma ansanihu illa syaitan. Dan menyandarkan keburukan, menyandarkan lupa di sini kan sebuah keburukan, ya. Lupa di sini kan sebuah kejahatan yang dilakukan oleh syaitan. Dan ini merupakan husnu adabin, bentuk kebaikan sebuah adab. Bentuk adab yang baik adalah menyandarkan sabbaban nisyan ilal mutasabbibi, yaitu terjadinya lupa disandarkan kepada penyebab lupa. Itu bentuk adab yang baik. Ya, bentuk adab yang baik itu adalah dengan terjadinya lupa itu disandarkannya kepada penyebabnya, yaitu kepada syaitan. Baik. Terakhir, anna syaitan yasu'uhu iltiqa hadainil abdainis solihaini. Sesungguhnya syaitan ini sedang berbuat buruk dengan menghalang-halangi agar tidak terjadinya pertemuan antara dua orang soleh ini. Dua orang soleh ini siapa? Satu siapa? Nabi Musa, satu Nabi Khidir. Perbuatan syaitan itu yang menjadikan sebab Yusha bin Nun lupa, itu perbuatan syaitan. Tujuannya apa? Agar dua manusia mulia, agar dua hamba Allah yang soleh ini tidak bertemu, tidak jadi bertemu. Nah, dari titik ini pelajarannya mahal nanti, ya. Makanya saya urut-urutkan dulu atau sampaikan dulu pondasi-pondasinya atau ya pondasi-pondasinya melalui penjelasan dari para ulama. Wa ma lahu minal athari fi bathil ulumis sholihah. Dan perbuatan syaitan itu menjadikan Yusha bin Nun lupa bentuk dari cara syaitan untuk menghalang-halangi, untuk menghapus jejak
apa saja yang akan dapat menyebarnya ilmu yang solih. Jadi agar ilmu baik itu tidak tersebar, syaitan akan menggoda. Ya, syaitan akan menggoda. Fahuwa yasrifu anha walau bi ta'khirin wuqu'iha tama'an fi hudutsil awaiq. Jadi syaitan ini menggoda terus. Bagaimana biar tidak terjadi pertemuan antara para ulama tadi, antar manusia mulia tadi, atau tidak tersebarnya ilmu-ilmu baik tadi, ataupun kalau jadi bertemu, maka bertemunya akan dilambat-lambatkan oleh syaitan. Nah, gitu. Tidak sesuai dengan jadwal, tidak sesuai dengan waktu, pokoknya dilambat-lambatkan oleh syaitan. Minimalnya terlambat, ya, minimalnya dilambat-lambatkan, maksimalnya sudah nggak jadi saja bertemu, ya, tidak jadi saja pertemuan antara dua orang soleh ini. Gitu, baik. Kita masuki pelajaran-pelajarannya. Yang pertama, Yusha bin Nun ketika melihat dan menyaksikan keajaiban ikan, Yusha bin Nun betul-betul menyaksikannya dengan jelas. Tadi ya, menyaksikannya dengan jelas, dengan sempurna, dengan utuh, tanpa ada tabir sedikit pun. Tamah kamilah, sempurna. Dan inilah yang menjadi sebab lupanya beliau. Yang menjadi sebab lupanya Yusha bin Nun itu adalah terlalu terbelalak, terlalu sempurna melihat sesuatu yang indah. Terlalu sempurna, terlalu fokus melihat, memandangi sesuatu yang indah. Ya, itu penyebabnya. Maka di sini kita lihat pelajaran untuk kita. Ketika pandangan kita sudah benar-benar terpana dan terbelalak sampai sempurna memandanginya, sampai sempurna memandangi sesuatu, maka pasti akan melupakan dengan sesuatu yang lain, ya. Bahkan bisa melupakan segala hal. Kalau sudah apa? Kalau sudah memandangi sesuatu itu dengan cara pandang yang sempurna. Pandangi, pantengi, benar-benar fokus, benar-benar. Itu nanti akan mengakibatkan pada diri orang ini lupa dengan sesuatu yang lain, atau lupa malah dengan segala hal. Ya. Sisi positifnya, ya, dari pelajaran ini. Inilah yang sebenarnya, kondisi seperti inilah sebenarnya yang seharusnya terjadi saat kita memandangi kebaikan. Saat kita memandangi perkara atau sesuatu yang akan memberikan kita kebaikan atau pahala. Agar kita mendapatkan pahala yang sempurna,
agar kita mendapatkan kebaikan yang sempurna, maka pandangilah dengan pandangan yang sempurna juga. Ya, maka fokuslah dengan fokus yang sempurna juga. Tidak setengah-setengah memandanginya, setengah dipandang, setengah merunduk, setengah dipandang, setengah enggak begitu. Maka kalau terjadi seperti itu, maka hasilnya pun tidak akan sempurna. Apa sesuatu yang itu merupakan bentuk dari kebaikan? Apa sesuatu yang harusnya kita pandangi, yang itu akan membuat kita mendapatkan kebaikan dan pahala? Nah, ini salah satunya, memandangi atau fokus saat menghafal Quran. Maka pastinya kita pun akan mendapatkan hasil yang sempurna. Ingin mendapatkan hasil hafalan yang sempurna, syaratnya apa? Pandangi dengan fokus, pandangi dengan sempurna, itu Quran. Kalau nggak bisa, nggak akan ada hasilnya, nggak akan bisa mendapatkan hasil yang sempurna. Apalagi memandangi atau fokus dengan saat kita belajar. Nah, memandangi atau fokus saat kita belajar, maka pasti kita pun akan mendapatkan ilmu yang sempurna. Kita pun akan mendapatkan hasil dari belajar kita dengan sempurna. Makanya pantas ya, para sahabat itu dikisahkan, para sahabat kalau saat Nabiullah Muhammad SAW berbicara, itu para sahabat tidak ada yang bergerak sedikit pun. Itu tidak ada yang bergerak begini. Nggak ada yang bersandar, nggak ada yang begini, nggak ada yang menunduk. Begini aja sahabat. Dikisahkan itu ada sahabat, saya lupa namanya, ada yang ingat nggak? Sa'ad bin Abi Waqqas atau siapa gitu. Itu ketika sahabat ini belajar sama Rasul, ada burung yang hinggap di kepalanya, itu burung tidak bergerak. Itu burung tidak lari, tidak terbang. Kenapa? Karena sahabat ini benar-benar fokus. Kalau ketika ngantuk pun ditahan, ketika lemes pun ditahan. Kenapa? Karena sedang memandangi ilmu. Jadilah seperti sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita gimana cara kita belajar? Nggak bisa fokus kita kan? Iya. Baik. Itulah pentingnya kita belajar Al-Quranul Karim. Di sini kenapa? Karena kita akan mendapatkan konsep-konsepnya. Ya, akan mendapatkan konsep-konsepnya. Lalu bagaimanakah agar kita bisa memandangi Quran, agar kita bisa menghafal Quran, agar kita bisa belajar Quran, agar kita bisa menghafal Quran itu dengan pandangan yang sempurna? Gimana caranya? Dengan bisa fokus itu gimana caranya? Bagaimana kita bisa memandangi sempurna saat kita belajar? Bagaimana kita bisa fokus dengan sempurna saat kita berada duduk di majelis ilmu? Gimana caranya? Kalau melihat dari pelajarannya Yusha bin Nun, ada yang tahu caranya gimana? Hah? Kenapa Yusha bin Nun itu begitu memandangi dengan sempurna ikan itu? Kenapa? Ada apa dengan ikan itu? Hah? Kenapa? Apa yang membuat Yusha bin Nun terbelalak melihat dengan sempurna tadi gitu ya? Ketika melihat si ikan, ada apa dengan ikan? Hah? Apa?
Keajaiban. Itu dia jawabannya. Gimana cara kita agar kita bisa menghafal, memandangi Quran dengan sempurna? Caranya gimana? Caranya gimana? Seperti tadi Yusha bin Nun memandangi ikan itu. Iya, maksudnya apa? Keajaiban apa? Hah? Gimana caranya agar kita bisa menuntut ilmu dengan sempurna? Bisa fokus, gimana caranya? Hah? Hah? Memandangi ilmu dengan Masya Allah ya. Gini. Tadi kan Yusha bin Nun itu lupa. Sebabnya kenapa? Terlalu fokus melihat ikan. Kenapa? Ada apa dengan ikan itu? Keajaiban. Oke. Antum sudah dapat nih, sudah dapat jawabannya. Sekarang kita alihkan ke ilmu, kita alihkan ke Quran. Bagaimana kita pun bisa, caranya kita pun bisa memandangi Quran. Memandangi Quran itu kan maksudnya menghafal Quran, membaca Quran agar bisa fokus sempurna. Gimana caranya? Hah? Ayolah, begitu. Siapa tadi yang jawab? Kalau ada hadiah nanti saya akan kasihkan hadiah. Gitu ya. Itu cara pandang yang benar. Ya, kenapa kita lemah dalam belajar ilmu? Kenapa kita lemah dalam duduk bersama Quran? Ya karena kita masih memandang Quran itu sesuatu yang biasa. Ya. Belum seperti ikan yang ajaib itu. Belum seperti ikan yang ajaib itu. Coba antum lihat. Antum pernah kan lihat sesuatu yang ajaib? Pernah lihat sesuatu yang indah? Pernah? Gimana cara memandanginya gimana? Atau pernah nggak lihat wanita cantik? Pernah? Nah iya, gimana cara memandanginya? Bener ah. Ya kan? Enggak, saat saya nundukkan kepala Godul Basor. Jujur saja. Pasti kan antum juga bukan nunduk. Lihat. Begitu. Kenapa? Karena indah, itu masalahnya. Gak mungkin antum melihat wanita dengan fokus gitu. Ya kalau nggak menarik hati kan, kalau nggak indah. Gak mungkin kita melihat buah yang indah atau makanan apalah gitu. Ya. Kecuali kalau makanan itu indah, makanan itu nikmat, makanan itu mewah, makanan itu ajaib, atau ya hal-hal yang semisal. Gitu. Itu pun ketika kita akan mengkondisikan diri dengan Quran. Ketika kita akan mengkondisikan diri saat kita belajar. Saat kita belajar menuntut ilmu, teman-teman. Mengapa sih belajar ilmu itu harus diawali dengan iman? Ya. Agar supaya terasa besarnya kemuliaan ilmu. Itu. Kenapa sih belajar itu harus dimulai dengan iman? Karena agar supaya terasa mulianya ahli ilmu, agar supaya terasa terhormatnya ahli ilmu, gitu. Sehingga ketika kita memandangi ilmu, akan kita pandangi dengan pandangan yang penuh dengan kefokusan, dengan kesempurnaan. Karena kita seolah-olah sedang memandangi sesuatu yang ajaib, karena kita seolah-olah sedang memandangi sesuatu yang indah. Baik. Luar biasa kan? Nah, belum selesai ini. Lihat.
Masih tentang ikan ya, masih tentang ikan. Ya, masalahnya kan kita sedang berbicara tentang ikan. Ikan itu apa bahasa Arabnya? Samakun ya, samak ikan. Nah, di sini namanya ikan itu dengan hut. Berarti ini bukan sembarang ikan. Al-hut. Kalau ikannya Nabi Yunus disebut dengan apa? Dalam Al-Quran disebut apa? Baiklah, kita masih berbicara tentang ikan. Maka kalau antum seorang peternak ikan, ya, kalau ingin menjadi peternak yang baik, baca nih sirah Nabi Musa di dalam Al-Quran bersama ikannya. Ya, antum akan dijamin menjadi peternak ikan yang sukses. Iya, antum akan menandingi kesuksesan peternak ikan dimanapun. Karena Quran masalahnya sumbernya, ya, sumber rujukan ilmu tentang perikanan itu dari Quran. Gini caranya, cara belajar menjadi peternak ikan yang baik gimana? Ini menurut Qurannya caranya begini. Baik, kita masalah ikan dulu ya, sebelum nanti masuki ke hal-hal yang lain. Baik, berikutnya, bahwa Yusha' bin Nun itu lupa dengan amanah ikan. Ingat ya, bahwa Yusha' bin Nun itu sedang diamanahi dengan amanah berat. Itu amanah berat yang sedang dipikul oleh Yusha' bin Nun itu apa? Ikan. Karena ikannya itu bukan ikan biasa. Kok nanti ke sana ya. Yusha' bin Nun ini lupa dengan amanah ikan hut tadi ya. Dengan amanah ikan. Lalu ada apa dengan hut? Ada apa dengan si ikan? Sampai betul-betul heboh ketika si ikan itu lepas dan tertinggal. Ada apa dengan ikan? Dengan ikan itu? Nah, karena memang dalam diri si ikan ada sesuatu yang istimewa. Dalam diri si ikan itu ada sesuatu yang berat dan besar. Nah, dalam diri si ikan itu. Jadi ikan ini bukan sembarang ikan, ya. Tapi dalam diri si ikan itu ada sesuatu yang istimewa. Ada sesuatu yang berat, ada sesuatu yang besar. Apa keistimewaan ikan itu? Apa keistimewaan ikan yang dibawa oleh Nabi Musa? Oleh Yusha' bin Nun. Keistimewaannya yang menjadi berat itu si ikan, yang menjadi berat di sini artinya berat kemuliaannya ya, adalah karena si ikan ini merupakan petunjuk dari Allah yang Allah pernah berfirman kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Ya, sebelum berangkatnya Allah mengatakan, ambillah seekor ikan, tempatkan ia di wadah, lalu di tempat di mana engkau kehilangan ikan itu, maka disitulah engkau akan bertemu dengan Nabi Khidir. Dengan Nabi Khidir. Itu keistimewaan si ikan.
Jadi si ikan itu adalah amanah besar yang dipikul oleh seorang Yusha' bin Nun. Amanah besar itu. Apa pelajaran di sini? Satu, sesuatu yang sederhana dan remeh di pandangan manusia namun bisa menjadi istimewa jika itu dihubungkan dengan Allah. Ya, jika itu dihubungkan dengan Allah, maka sesuatu yang remeh-temeh menjadi istimewa. Apa artinya ikan sih? Arti sebuah ikan itu apa? Ya. Toh ikan kalaupun hilang kan bisa dicari lagi. Kenapa Nabi Musa sampai harus balik lagi ke belakang untuk mencari si ikan? Kenapa? Kalau memang ikan itu hilang, itu kan bisa nyari lagi di tempat yang lain, bisa nyari ikan lagi di sungai lah, di sungai kah, di laut kah misalnya. Lihat, ikan yang sederhana di pandangan kita manusia, ya kan? Ikan, coba misalnya kalau kita kalau kita sedang mancing misalnya mancing, setelah beberapa menit misalnya pancingan itu ada ikannya, lalu kita angkat set gitu, dapatlah ikan. Ternyata nggak tahu kenapa tiba-tiba si ikan loncat lagi ke kolam. Kira-kira gimana kita rasanya? Ya, walaupun kecewa tapi bisa dicari lagi. Jadi nggak harus mencari ikan yang barusan ditangkap, nggak harus juga mencari ikan yang baru tadi didapat. Kan bisa lagi nyari di tempat yang lain, kan bisa lagi nyari dengan ikan yang lain, tangkap lagi, walaupun tadi si ikannya lari lagi atau nyebur lagi ke kolam, kan bisa lagi nyari. Tapi mengapa Nabi Musa kok harus sampai nyari ikan yang sama? Oh, nyari ikan yang sama tadi yang kita bawa dari rumah. Nah, itulah karena tadi ikan di situ ikan yang tidak sederhana. Ya, ikan yang tidak sederhana. Ikan yang istimewa, ikan yang memiliki andil besar nantinya. Ya, yaitu yang menjadi petunjuk dari Allah tentang tempat keberadaan Nabi Khidir. Itulah ikan, petunjuknya. Maka teman-teman, walaupun hanya berupa ikan yang begitu sederhana, tapi bisa istimewa, bahkan ajaib. Loh, ajaib kan ikan itu? Bukan hanya istimewa tapi juga ajaib. Ajaibnya kenapa? Si ikan itu yang tadinya sudah mati, siap disantap, tapi bisa hidup lagi. Itu keajaiban ikan yang dibawa oleh Nabi Musa itu. Ikan itu selain istimewa, di situ ada ada amanah, di situ ada petunjuk. Itu kan keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, si ikan itu jadi ajaib. Ajaibnya apa? Lo yang tadinya mati, yang tadinya ikan yang siap disantap, kok tiba-tiba jadi hidup kembali. Itu keistimewaan yang kedua yang ada dalam diri si ikan. Sebabnya kenapa? Karena si ikan ini tadi menjadi perantara untuk mempertemukan kedua manusia mulia, Nabi Musa dan Nabi Khidir.
Jadinya si ikan itu sederhana tapi jadi istimewa. Maka ini pelajaran mahal teman-teman. Kita manusia, ya. Kita manusia biasa, bukan ikan. Ya. Ikan saja bisa istimewa sedahsyat itu, maka kenapa tidak dengan kita manusia? Kita pun bisa jadi istimewa, ya, seperti ikannya Nabi Musa tadi. Kalau apa? Ayo, jawabannya apa? Kalau apa? Sekarang kita belajar dari ikannya. Ikan saja bisa jadi istimewa, maka apalagi kita manusia. Tapi kita manusia pun tidak semata-mata menjadi istimewa. Kalau apa? Kita akan menjadi istimewa kalau apa? Kalau melihat pelajaran dari ikan tadi. Menuruti perintah Allah. Ada yang lain? Ada yang lain? Ayo. Ini namanya tadabbur, teman-teman. Tadabbur itu kan proses berpikir. Proses berpikir. Kalau tafsir kan hanya membaca. Dibaca. Kalau tadabbur itu ada proses akal yang harus dipakai. Tidak hanya melotot, apalagi tidur, tidak. Tapi ada proses berpikirnya akal, dipakainya akal, dipikir, iya apa ya maksudnya ya? Ada gitu. Ada proses itu, ada proses berpikir. Makanya ya itulah kalau belajar itu tidak bersumberkan wahyu, maka jadinya akan salah kaprah, maka jadinya akan keliru nantinya. Kalau tidak bersumberkan dengan wahyu. Kita belajar wahyu belum selesai, sudah belajar kemana-mana, maka jadilah kita sekarang nggak bermanfaat apa-apa kan untuk Islam, ya kan? Iya, karena salah kita memang. Lah kita belum hatam Quran, jangankan tadabburnya, menghafal saja juga nggak pernah kan? Ya, sudah belajar apa-apa, sudah belajar dari mana-mana. Konyolnya lagi kita sudah merasa hebat, ya. Bak seorang raja, bak seorang ahli ilmu. Lah Al-Quran aja belum hatam, belum selesai. Baik. Itu ya, pelajaran mahal dari Quran itu seperti itu. Maka apa yang membuat kita istimewa? Maka apa yang akan menjadikan kita istimewa? Kalau melihat pelajaran dari si ikan. Kalau manusia ingin menjadi istimewa dan mulia, bahkan diberi keajaiban, yang mana manusia tidak seperti malaikat, yang mana manusia tidak seperti malaikat bisa ke sana ke sini, yang mana malaikat bisa terbang, yang mana malaikat bisa menghilang gitu ya. Manusia pun bisa mendapatkan dalam Islam, dalam syariat Islam namanya karomah, kemuliaan. Ya, kemuliaan untuk orang soleh. Kalau untuk para nabi kemuliaannya disebut apa? Mukjizat. Nah gitu. Kita pun bisa memiliki kemujizatan itu, ya, dalam tanda kutip. Kalau mukjizat bagi nabi, bagi kita pun juga bisa karomah itu. Tapi syaratnya apa? Nih syaratnya, jadilah perantara Allah. Kalau mau jadi istimewa, jadilah perantara Allah. Seperti ikan menjadi perantara siapa? Nabi Musa dalam mencari ilmu. Perantara Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, siapa perantaranya? Ikan. Itu jawabannya.
Itu ikan jadi istimewa karena dia melibatkan diri dengan Allah, yaitu menjadi perantara tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Perantara itu namanya wasilah, wasilah dalam bahasa kita. Lalu apa yang bisa kita definisikan? Apa yang bisa kita maknai dari menjadikan manusia, dari menjadikan diri kita menjadi perantara Allah? Apa yang bisa kita definisikan? Jadi gini, sebelum kita menjadikan diri sebagai perantara Allah, maka kita pahami dulu Allah butuh apa, Allah ingin apa, maka jadikan kita sebagai perantara Allah. Paham? Allah butuh apa nih? Allah sedang ingin apa nih? Maka jadikan kita perantaranya. Maka jadikan kita wasilahnya. Contoh, yang diinginkan Allah adalah agar Islam ini tegak di muka bumi. Oke, ya. Banyak ayat-ayatnya yang mengatakan Allah inginkan agar Islam ini tegak di muka bumi. Itu yang diinginkan Allah. Allah ingin Nabi Musa bertemu dengan Khadir supaya terjadi pertukaran ilmu, atau supaya terjadi, karena begitu kisahnya juga mengatakan bahwa Khadir itu mengatakan bahwa Musa, engkau memiliki ilmu yang aku tidak tahu. Kemudian, wahai Musa, aku memiliki ilmu yang engkau juga tidak tahu. Mengatakan begitu. Artinya di situ kemungkinan besar juga terjadi pertukaran ilmu. Nabi Musa memberikan ilmu apa kepada Nabi Khadir, Nabi Khadir pun memberikan ilmu apa kepada Nabi Musa. Namun di sini yang lebih tajam di potretnya adalah Nabi Musa belajar sama Nabi Khadir. Nabi Musa mengambil ilmu dari Nabi Khadir. Allah inginkan Nabi mulia ini bersatu, bertemu, agar Allah inginkan. Maka perantaranya ikan. Nah, maka perantaranya ikan. Maka Allah inginkan Islam ini tegak di muka bumi ini. Maka kalau kita ingin menjadi seperti ikan yang begitu istimewa di hadapan Allah, yang begitu ajaib, jadilah kita perantara tegaknya Islam. Jadilah kita perantara tegaknya Islam. Ya. Salah satu ayatnya kan diantaranya Allah mengatakan syara'alakum minad-dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin. Tegakkanlah agama. Jadi agama, aturan Islam, aturan agama Allah ini agar tegak di muka bumi ini dulu pernah diwasiatkan. Syara'alakum minad-dini ma wasso diwasiatkan. Pernah diwasiatkan. Satu kepada Nabi siapa? Ibrahim. Syara'alakum minad-dini ma wasso bi Ibrahim. Syara'alakum minad-dini ma wasso bihi Nuhan, kepada Nabi Nuh dulu. Nabi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa. Nah, kepada para nabi lah intinya kan. Jadi Islam ini, agama Allah ini diminta agar ditegakkan, itu dulu pernah diwasiatkan Allah kepada para nabi. Gitu. Pernah diwasiatkan kepada para nabi. Tentunya kepada kita, bukan? Iya. Kita pun diamanahi Allah untuk bisa menegakkan bumi ini. Menegakkan agama ini di muka bumi. Ini permintaan Allah, ini keinginan Allah, ini yang menjadi kebutuhan, atau ini yang Allah butuhkan, Allah inginkan. Oke. Maka kalau kita ingin istimewa, jadilah kita perantara tegaknya Islam di muka bumi. Ya. Lalu apa? Memahami tentang menjadi perantara Allah misalnya.
selain menjadi perantara tegaknya Allah, tegaknya Islam di bumi. Misalnya yang kedua, misalnya Allah ingin dua saudara muslim saling berdamai. Allah ingin dua jamaah Islamiyah berdamai. Ada dua kelompok muslim berdamai. Allah ingin. Karena itu sudah menjadi merupakan ya harus terjadi dalam persatuan, yang itu harus terjadi dalam tubuh muslimin. Yang itu tentu sangat Allah inginkan. Karena itu adalah sesuatu yang Allah cintai dan Allah sukai. Maka kalau Allah inginkan ada dua saudara muslim yang berdamai, maka jadilah kita wasilahnya, jadilah kita perantara perdamaian antara dua saudara muslim yang saling bertikai. Dan di sini lebih khusus lagi dengan tema dalam ayat ini adalah tema keilmuan, ya kan? Tema tentang keilmuan, tema tentang pendidikan. Si ikan ini menjadi istimewa perantara yang dia lakukan adalah menjadi perantara bertemunya dua ahli ilmu. Menjadi perantara bertemunya dua ahli ilmu. Maka jika kita ingin istimewa, kita bisa wujudkan dengan keilmuan. Ya, kalau kita ingin istimewa di hadapan Allah tentu maka caranya adalah dengan kita melibatkan diri atau dengan kita mewujudkan dengan memenuhi kebutuhan ahli ilmu. Memenuhi kebutuhan ahli ilmu. Ahli ilmu butuh apa? Penuhi. Nah, misalnya seperti seperti Nabi Musa. Nabi Musa kan ahli ilmu juga kan? Sedang membutuhkan apa waktu itu? Apa yang Nabi Musa butuhkan? Petunjuk, bukan? Karena Nabi Musa nggak tahu di mana Khodir. Nabi Musa nggak tahu di mana Khodir, tempat tinggalnya di mana, tempat bertemunya di mana, Bahrain itu, Majma' al-Bahrain itu tempatnya di mana. Nabi Musa nggak tahu. Maka yang sangat Nabi Musa butuhkan apa? Petunjuk. Maka di sini siapa yang memenuhi kebutuhan Nabi Musa? Siapa? Ikan itu yang memenuhi kebutuhan Nabi Musa. Hai Musa, wahai Musa, misalnya gitu, wahai Nabiullah Musa, apakah engkau sedang memerlukan petunjuk untuk bisa bertemu dengan gurumu? Maka aku siap untuk menjadi perantara. Kata ikan misalnya gitu ya, secara kesini. Oke. Maka aku siap menjadi perantara. Jadilah si ikan ini menjadi ikan yang istimewa, bahkan ajaib. Gitu. Maka kita pun begitu harusnya. Agar kita memiliki kesempurnaan, keajaiban, keistimewaan, jadilah perantara untuk memenuhi kebutuhan ahli ilmu. Ahli ilmu butuh apa? Jadikan kita perantaranya. Nah itu kemarin kita sudah sampaikan ya. Kita sudah sampaikan Nabi Muhammad butuh apa? Ada sahabat yang siap melayani. Nabi Muhammad butuh apa? Ada sahabat yang siap melayani. Nabi Muhammad butuh dilayani sendalnya. Ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad butuh dilayani untuk membawa tongkatnya, ada sahabat yang lain. Nabi Muhammad butuh dilayani bajunya untuk dijahitkan ketika misalnya bolong atau apa, ada sahabat yang melayani. Nabi Muhammad butuh butuh kendaraan, ada sahabat yang melayani. Dilayani sama sahabat itu. Lalu apa yang terjadi pada diri sahabat-sahabat tadi, pada diri pelayan-pelayan Nabi Muhammad tadi? Apa yang terjadi? Keajaiban, ya kan? Maka yang terjadi adalah keajaiban.
Apa yang terjadi pada diri Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Apa yang terjadi pada siapa lagi kemarin saya sebutkan? Mereka jadi orang-orang mulia di masa depan. Mereka menjadi gubernur, mereka jadi ahli ilmu, bahkan tidak tanggung-tanggung loh. Tidak tanggung-tanggung Abu Hurairah radhiyallahu anhu bisa mengalahkan jumlah hadis perkataan Nabi daripada sahabat-sahabat yang lain, bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di level tertinggi itu. Jadi sahabat terdekat, sahabat level tertinggi itu kan Abu Bakar radhiyallahu anhu kan. Iya. Tapi dalam sisi ilmu hadis yang paling banyak meriwayatkan Abu Hurairah. Juaranya. Bahkan mengalahkan istri-istrinya sendiri, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Keajaiban. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang terjadi pada diri beliau? Ya, beliau menjadi seorang pemanah yang ketika memanah pasti tidak ada yang melesat. Tidak ada yang melenceng, pasti tepat sasaran. Nah, itu. Siapa penjaga Rasulullah itu? Yang menjaga Rasulullah saat malam hari ketika Rasulullah butuh? Siapa namanya? Ketika belum ada turun wahyu. Ketika belum ada turun wahyu, wahyu berupa kabar dari Allah, wahai Muhammad, kata Allah ya, engkau sudah tidak lagi butuh dengan penjagaan. Allah langsung yang menjaga. Jadi ketika itu sudah tidak ada lagi brigade, sudah tidak ada lagi penjaga. Namun ketika belum ada turun wahyu, itu ada sahabat yang senantiasa menjaga Nabi siang malam. Siapa namanya? Yang disebut dengan Hawari Rasulullah itu Zubair bin Awwam. Dia Zubair bin Awwam melayani Rasulullah, dijaga Rasulullah sampai harus mengalahkan ngantuknya, tidurnya gitu, supaya apa? Bisa menjaga Rasul. Baik, kita cukupkan seperti itu ya. Itu yang bisa kita dapatkan pelajaran dari ikan. Sekarang kita pindah ke syaitan. Nah, setelah dari ikan, sekarang pindah ke syaitan. Yang membuat lupa Yusha bin Nun itu siapa? Syaitan. Maka lihat, dari sini kita diberi kabar oleh Al-Quran bahwa tugas terbesar syaitan adalah satu, menghalangi bertemunya dan bersatunya sumber ilmu. Sumber ilmu ketika itu adalah para nabi. Nabi itu adalah sumber ilmu, atau yang berhubungan dengan ilmu. Itu tugas terbesar syaitan. Gimana caranya agar para ahli ilmu ini tidak bertemu, tidak bersatu? Maka syaitan melakukan propaganda demi propaganda itu. Maka lihatlah sekarang betapa sulitnya para ahli ilmu hari ini, yang kita bilang dengan ustadz, yang kita bilang dengan kiai, yang kita bilang dengan syekh, itu duduk bareng, berkumpul, berjamaah, berbicara, berkonsultasi, membicarakan bagaimana Islam ini bisa tegak. Itu sulitnya minta ampun itu para ustadz-ustadz ini, para kiai, para ahli ilmu ini. Kenapa? Itu pasti melibatkan syaitan. Syaitan yang memecah belah itu. Itu yang pertama, tugas terbesar syaitan. Makanya kenapa syaitan ini diulang di sini, syaitan ini dibicarakan di sini, yang berkaitan dengan ilmu. Yang kedua, syaitan akan membisiki. Ini tugasnya syaitan nih. Tugasnya syaitan nih akan membisiki, akan menggoda, akan menghalang-halangi gimana caranya agar ilmu-ilmu baik itu tidak tersebar.
agar ilmu-ilmu baik itu tidak tersebar. Ya, karena waktu itu Nabi Musa itu kan sedang dalam posisi sebagai murid untuk belajar ilmunya Nabi Khidir. Dan salah satu yang ditakutkan oleh iblis adalah menyebarnya ilmunya Nabi Khidir. Karena tersebarnya ilmu itu diantaranya adalah dengan diajarkan. Ya, tersebarnya ilmu, gimana ilmu itu bisa tersebar? Ya dengan diajarkan. Maka dengan cara itulah syaitan akan melakukan tipu daya. Gimana caranya agar ustadz tidak jadi ngajar? Jangan dikira godaan-godaan syaitan itu terjadi pada diri antum sebagai murid. Saya pun digoda. Ya. Pernah saya digoda tuh begini biasanya. Lah nantilah persiapan ngajarnya. Itu biasa dinanti-nanti gitu. Akhirnya apa? Akhirnya saya nggak sempurna nulis, akhirnya saya nggak sempurna mempersiapkan materi. Itu karena ikutin bisikannya syaitan. Ya. Dan ini buntutnya panjang, buntutnya jadinya ketika saya menyampaikan ilmu yang saya sampaikan tidak maksimal, akhirnya kan cuman ngomong doang. Akhirnya ilmu yang saya sampaikan tidak maksimal tersampaikan. Begitu. Jadi jangan dikira syaitan itu hanya menguntit-nguntit atau menggoda antum sebagai pelajar. Kami pun para penyampai ilmu juga sama, malah lebih berat. Digoda dari sisi kanan, digoda dari sisi kiri, digoda dari syaitan, digoda dari istri, digoda dari anak, semuanya itu menggoda. Nah, semuanya menggoda. Cara syaitan menggoda adalah dengan menyibukkan hati. Tadi sudah disebutkannya, dengan menyibukkan hati. Lalu dengan tersibukkan hati ini menyebabkan berpengaruh pada pandangan dan akal. Ini kalau hati sudah sibuk ya, istighol itu tadi sudah dibilang, istigholul qalb. Kalau hati sudah tersibukkan, diwaswasi oleh syaitan, dibisik-bisikin oleh syaitan, akhirnya sibuk itu. Ya maka akhirnya buntutnya apa? Ini akan berpengaruh kepada pandangan. Pandangan pun tidak akan fokus, pandangan pun tidak akan jernih, pandangan pun tidak akan sempurna. Dan cara berpikir pun juga sama. Kita berpikir tidak akan sempurna kalau hati tidak fokus, kalau hati diobrak-abrik oleh syaitan. Maka lagi-lagi di sini bahwa pendidikan dalam Islam itu lagi-lagi ini dimulai dari hati. Dimulai dari hati. Karena apa manfaatnya apa manfaatnya akal yang cerdas, apa manfaatnya fisik yang sehat kalau hatinya rusak, kalau hatinya diobrak-abrik oleh syaitan? Apa manfaatnya akal yang cerdas? Nggak ada manfaatnya. Ya, karena kecerdasan orang-orang Quraisy, kecerdasan orang-orang Quraisy itu misalnya siapa? Abu Jahal itu jangan dikira bodoh loh. Walaupun namanya Jahal itu kan artinya bodoh. Abu Jahal, Abu itu bapak, Jahal itu bodoh. Abu Jahal itu orang cerdas loh. Nama aslinya siapa Abu Jahal? Abul Hakam. Hakam itu saking pinternya dia dinamai Hakam. Jadi ahli kebijaksanaan. Orang yang bijaksana kan biasanya orang cerdas kan? Iya. Saking cerdasnya makanya beliau maka dia dijuluki Abul Hakam. Tapi setelah turunnya Islam, julukannya diganti jadi Abu Jahal. Kenapa? Karena kecerdasannya
menentang wahyu, karena kecerdasannya dijadikan sebagai penentang wahyu. Dijadikanlah dia jadi namanya Abu Jahal. Abu Jahal kecerdasannya gara-garanya tidak mengikuti wahyu, maka dia runtuh kecerdasannya itu di depan wahyu. Siapa lagi tokoh-tokoh yang cerdas itu? Ya, bapaknya Khalid bin Walid, Al-Walid bin Mughirah itu. Al-Walid bin Mughirah itu namanya orang cerdas itu ya, sampai disebutkan juga dalam surat Al-Muddathir. Jadi memakai kecerdasannya untuk membuat tipu daya agar masyarakat Quraisy tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Itu menggunakan akal, menggunakan kecerdasannya. Tapi nggak bisa tuh. Tetap aja Islam tersebar dengan sempurna kan? Tetap saja Islam itu tersebar. Walaupun secerdas Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah itu sampai didetailkan oleh Allah. Al-Walid bin Mughirah itu sampai didetailkan oleh Quran bagaimana mimik mukanya, bagaimana posturnya, bagaimana keadaan wajahnya itu saat memikirkan, saat merenungkan gimana caranya memburukan citra nama atau citra nama baik dari Rasul Muhammad. Kira-kira dikasih julukan apa ya Rasulullah itu? Atau dia bilangnya Muhammad ya? Kira-kira apa ya? Apa namanya? Nama untuk Muhammad itu? Penyihir. Ah, nggak mungkin. Saya tahu kok apa bedanya wahyu, apa bedanya apa yang disampaikan oleh Nabi dengan apa bedanya antara Quran dengan syair itu saya tahu kok. Bukan. Penyair gak cocok. Nah, apa misalnya? Yang kedua, kalau begitu sahir misalnya. Ada yang mengatakan sahir. Oh enggak. Kita sudah tahu sama-sama, paham. Ya, di situ ada Abu Jahal gitu kan. Apa bedanya sihir dengan apa bedanya yang diucapkan oleh Muhammad itu? Lalu akhirnya yang keluar apa? Julukan yang ketiga tuh. Pokoknya satu lagi itu yang muncul itu. Jadi saking sulitnya si mimik mukanya itu cemberut gitu. Fakkar wa qaddar, fakutila kaifa qaddar. Tsumma abasa itu kan abasa dalam surat abasa tuh. Abasa wa tawalla. Abasa itu bermuka masam. Gimana sih bermuka masam? Gitu. Iya kan? Itu mukanya Al-Walid bin Mughirah. Ya, antum pahami itu. Mukanya Al-Walid bin Mughirah ketika berbuat jahat kepada Rasulullah itu sampai kelihatan buruk mukanya, padahal orangnya ganteng. Iya. Jadi kalau ada orang yang sudah punya niatan buruk dengan agama, maka akan kelihatan buruk mukanya. Wallahi itu. Lihat saja. Ini Al-Quran mengatakan, kalau ada orang yang akan berniat buruk pada agama kita Islam, maka lihatlah dia akan memiliki keburukan pada wajahnya. Ya. Tsumma abasa wa basar ya. Baik. Dengan mengatakan bahwa tidaklah yang melupakanku itu kecuali syaitan, ini menjadi dalil tadi tentang bukti adab yang baik terhadap sang murid, yaitu Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu adabnya sudah baik, adabnya luar biasa baik. Kenapa? Karena menyandarkan keburukan pada syaitan. Maka kunci adab yang baik adalah satu, kalau kita mengenal syaitan. Gak mungkin Yusha bin Nun menjadi murid yang baik adabnya kalau tidak mengenal syaitan. Gak mungkin Yusha bin Nun mengatakan bahwa aku ini lupa gara-gara syaitan kalau Yusha bin Nun gak kenal syaitan. Makanya kita selamanya tidak akan menjadi orang baik, kita selamanya tidak akan menjadi murid yang baik
husnul adab, adab yang baik selama kita tidak kenal syaitan. Selama keburukan dan kejahatan disandarkannya pada syaitan, ya, bahwa itu yang menjadi bukti bahwa adab kita baik. Kalau ada kejahatan, kalau ada keburukan, sandarkan pada syaitan, bukan pada orang lain, bukan apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya tuh gara-gara dia sih, iya tuh gara-gara dia sih, itu gara-gara dia. Nah, terakhir, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di kisah perjalanan ilmu Nabiullah Musa alaihissalam dalam mencari ilmu, bertemu dengan guru, dalam perjalanan pendidikannya Nabi Musa alaihissalam ini ada kata syaitan yang disebutkan. Ini ada kata syaitan yang disebutkan. Dan menjadi pelajaran bahwa selamanya kita tidak akan sukses menjadi murid, bahkan menjadi hamba yang soleh, ya, kalau kita tidak dikenalkan dengan syaitan. Kalau kita tidak dikenalkan dengan syaitan. Masalahnya kan syaitan ini makhluk gaib, ya kan, nggak bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Masalahnya itu sih sebenarnya. Iya kalau syaitannya bisa dilihat. Di sini ada syaitan kan? Ada nggak sekarang syaitan? Nggak ada. Kecuali syaitan yang terus menemui. Syaitan itu ada dua, teman-teman, ya, atau ya jin itu ya. Jadi ada yang terus walaupun itu di bulan Ramadan. Tapi yang kedua ada jin yang sekarang dikerangkeng oleh Allah karena bulan Ramadan. Intinya ya bahwa syaitan itu makhluk gaib. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan alam gaib, hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak nampak, itu tidak akan masuk menjadi sebuah tema pendidikan jika kurikulumnya, jika konsep pendidikannya dihasilkan oleh para pemikir yang kurang imannya, apalagi anti iman. Ya, makanya jangan salah milih pendidikan. Ya, jangan salah. Itulah kenapa kita ini dulu salah sekolahnya. Ya, kenapa kita seperti ini itu karena kita dibina, dididik, berada di sekolah yang kurang imannya terhadap alam gaib. Yang seharusnya pendidikan alam gaib itulah yang diutamakan. Dan salah satu pendidikan tentang alam gaib adalah tentang mengenalkan siapa itu syaitan. Itu cara pendidikan Islam, itu di dalam konsep pendidikan Islam. Wallahu ta'ala bishawab. Kita cukupkan saja sampai jam 10:30 agar ada waktu beberapa menit ya, supaya kita bisa maksimal juga untuk sholat Jumat. Mohon maaf tidak bisa dilanjutkan seperti kemarin dan kemarinnya lagi. Ya tadi supaya kita bisa istirahat dan bisa maksimal untuk mengikuti sholat Jumat. Baik, itu saja dulu. Mungkin pertemuan terakhir besok ya, hari Sabtu. Nanti ada beberapa yang insya Allah akan kita sampaikan. Baik, kita tutup dulu dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.